Serial ke-222. Novel fiksi Beladiri 9 Sutra Matahari. Edisi ke-3076 hingga 3080. Cerita berlanjut. Ye Tianfei awalnya sangat tertarik dengan kuil Jinhua di depannya, karena kuil Jinhua adalah kediaman dewa Jinhua yang terkenal, dan pasti berisi beberapa harta tingkat dewa yang sangat berharga. Namun, tampaknya sulit untuk memasuki kuil Jinhua, dan ada begitu banyak orang kuat berkumpul di sini, persaingannya terlalu ketat. Terutama para master teratas dari kekuatan kuno seperti kuil Tao Tianlao, klan Taigu, dan kuil Xiaoxi, Ye Tianfei tidak tahu seberapa kuat mereka. Sebaliknya, jika kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan tempat di mana leluhur perusahaan perdagangan Wanfa berada dalam pengasingan, keuntungannya mungkin lebih besar. Tidak lama kemudian, Duan Rong diam-diam pergi bersama sekelompok orang dari perusahaan perdagangan Wanfa, dan 4 master setengah dewa dari perusahaan perdagangan Wanfa mengikuti diam-diam di belakang. Ye Tianfei membiarkan 2 planet kekuatan jiwanya mengendalikan Zhang Wei dan Shen Zong untuk tinggal di dekat kuil Jinhua dan mengamati situasi di sini. Begitu sesuatu yang istimewa terjadi di sini, Ye Tianfei akan segera mengetahuinya. Semuanya, apa pendapat kalian tentang usulanku? Mari kita bergabung untuk menyerang tempat itu terlebih dahulu, dan kemudian setelah masuk, masing-masing dari kita akan membagi harta karun di dalamnya sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Ketika Ye Tianfei pergi, dia mendengar suara master kegelapan itu lagi. Kuil Jinhua terlalu misterius. Aku tidak berani merasakannya sama sekali. Kurasa bahkan bagi para master yang kuat ini, akan sangat sulit untuk menerobos masuk. Pertempuran yang mengerikan akan terjadi di sini selanjutnya. Para pria kuat di medan perang ini pasti akan bertarung dengan istana ini sampai runtuh untuk memasuki kuil Jinhua. Hun Lao berkata kepada Ye Tianfei, tidak mudah untuk membobol kediaman dewa. Jangan khawatir tentang tempat ini untuk saat ini. Ayo kita cari tempat di mana leluhur perusahaan dagang Wanfa berada dalam pengasingan. Mungkin kita akan mendapatkan sesuatu dari sana. Ye Tianfei menjawab, dengan sedikit antisipasi di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke benua terlantar itu. Seorang lelaki tua kurus berjubah abu-abu sudah menunggu di sini. Berdasarkan ingatan Duan Rong, Ye Tianfei tahu bahwa lelaki tua kurus ini adalah penyihir kuno dari perusahaan perdagangan Wanfa. Penyihir kuno ini adalah ahli dalam deduksi, dan beberapa eksekutif inti Wanfa Trading Company sangat menghormatinya. Salam kepada penyihir kuno. Duan Rong memimpin orang-orang dari perusahaan perdagangan Wanfa untuk memberi penghormatan hormat. Keempat dewa setengah dewa dari perusahaan perdagangan Wanfa juga muncul, maju untuk menemui penyihir kuno, dan sangat hormat kepadanya. Baiklah, mulai sekarang semua orang harus mengikuti perintahku dan mencari tempat di mana leluhur kita berada dalam pengasingan. Penyihir kuno itu mengangguk dan berkata dengan keras. Setelah dia selesai berbicara, dia membalikkan tangannya dan sebuah pedang panjang yang memancarkan cahaya suci muncul, melayang di atas kepalanya. Ini adalah senjata sihir tingkat setengah dewa yang sempurna. Ye Tianfei menatap pedang yang berkilauan itu dan segera mengenali levelnya. Pedang panjang ini adalah senjata ajaib yang digunakan oleh leluhur kita sebelum ia menjadi dewa. Pedang ini memiliki aura leluhur kita yang tertinggal di dalamnya. Kita dapat mengikuti petunjuk pedang panjang ini untuk menemukan tempat di mana leluhur kita berada dalam pengasingan. Kata penyihir kuno itu kepada yang lain. Lalu penyihir kuno itu mengulurkan tangannya dan menunjuk, lalu sebuah altar kuno keluar dari badannya. Penyihir kuno itu bergerak dan duduk bersila di altar. Pedang panjang itu melayang di atas kepalanya, memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Penyihir kuno mengeluarkan sejumlah besar senjata ajaib yang khusus digunakan untuk ramalan dan deduksi, dan meletakkan altar di depannya, dan kemudian mulai melakukan seni ramalan. Saya melihat rune padat dan misterius terus-menerus keluar dari badannya, menembus ruang di sekitar badannya, lalu merembes ke ruang seluruh benua. Baiklah, mulai sekarang, kemanapun aku menyuruh kalian mencari sesuatu, kalian harus segera ke sana, dan lebih baik secepat mungkin. Kata penyihir kuno itu kepada semua orang dengan suara lantang. Tenanglah, penyihir kuno. Kami akan bekerja sama sepenuhnya denganmu. Kata seorang dewa setengah dewa tingkat tinggi. Tidak lama kemudian, penyihir kuno itu tiba-tiba menunjuk jarinya. Pergi dan lihatlah lokasi itu. Teriak penyihir kuno itu. Duan Rong.
Dewa setengah dewa senior dari perusahaan perdagangan Wanfa segera menatap Duan Rong. Semuanya, ikuti aku. Duan Rong melambaikan tangannya dan segera memimpin puluhan orang abadi dari perusahaan perdagangan Wanfa untuk bergegas menuju lokasi yang disebutkan oleh penyihir kuno itu. Pada saat yang sama, seorang dewa setengah dewa juga mengikuti. Tetapi setelah mencari di lokasi ini, tidak ditemukan apapun. Tak lama kemudian, penyihir kuno itu menunjuk ke lokasi lain, dan Duan Rong segera memimpin anak buahnya untuk bergegas ke sana. Pada kurun waktu berikutnya, di bawah bimbingan penyihir kuno, orang-orang dari perusahaan perdagangan Wanfa mencari kemana-mana di benua terbengkalai ini. Teman-teman dari Bank Komersial Wanfa, kalian sangat pintar. Kalian benar-benar kembali ke sini secara diam-diam. Setengah hari kemudian, sekelompok orang tiba-tiba menyerbu ke benua ini. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua jangkung dan kurus dengan jubah hijau yang tampak seperti tiang bambu. Mengikuti lelaki tua berjubah hijau itu ada 5 dewa setengah dewa dan sejumlah besar makhluk surgawi. Oh tidak, semuanya, hati-hati, orang-orang dari Bank Komersial Yongfu ada di sini. Mereka juga di sini untuk mencari tempat di mana leluhur kita bersemedi. Kepala bos telah memerintahkan bahwa setelah kita menemukan tempat di mana leluhur kita bersemedi, Bank Komersial Wanfa kita harus mendapatkan semua harta karun di dalamnya. Jika orang-orang dari Bank Komersial Yongfu berani merampok mereka, jangan bersikap sopan, serang saja mereka. Penyihir kuno dari Bank Komersial Wanfa terkejut ketika dia melihat lelaki tua berjubah hijau itu, dan segera mengirim pesan kepada semua orang di Bank Komersial Wanfa. Ternyata sebelum leluhur perusahaan dagang Wanfa meninggal, ia pergi menyendiri untuk menyembuhkan luka-lukaannya dengan dewa lain yang berhubungan baik dengannya dan juga terluka parah. Dewa lainnya adalah leluhur perusahaan dagang Yongfu. Leluhur dari 2 perusahaan dagang besar itu memiliki persahabatan yang sangat baik. Di masa lalu, mereka pernah menghadapi musuh yang kuat bersama-sama. Kedua dewa itu bertarung melawan musuh bersama-sama. Setelah membayar harga yang mahal, mereka akhirnya membunuh musuh yang kuat itu dan kemudian menemukan tempat rahasia untuk mundur dan menyembuhkan luka-luka mereka. Akan tetapi, luka yang dialami kedua dewa itu terlalu parah, dan mereka meninggal bersama dalam pengasingan. Cadangan dari 2 perusahaan dagang utama mengetahui kejadian masa lalu ini berdasarkan petunjuk yang ditinggalkan sang leluhur, dan kemudian kedua perusahaan dagang tersebut diam-diam mencari tempat di mana leluhur tersebut mengasingkan diri sebelum kematiannya. Belum lama ini, mereka semua menemukan Jinhua World Group pada saat yang sama. Tampaknya perusahaan perdagangan Wanfa ingin mengambil semua harta yang ditinggalkan oleh kedua dewa. Ye Tianfei berpikir diam-diam di dalam hatinya. Orang-orang dari perusahaan dagang Yongfu mungkin hampir sama. Jadi jika kita benar-benar menemukan tempat di mana leluhur kedua perusahaan dagang itu bersembunyi, aku khawatir akan terjadi pertempuran sengit antara orang-orang dari kedua perusahaan dagang itu. Ye Tianfei berpikir lagi. Pada waktu berikutnya, orang-orang dari 2 perusahaan dagang besar mencari tempat di mana nenek moyang mereka berada dalam pengasingan di benua terlantar ini. Awalnya, orang-orang dari 2 perusahaan dagang itu rukun saat bekerja sama memburu ulat sutra naga bertanduk emas, tetapi sekarang mereka saling berhadapan dengan niat membunuh. Lelaki tua berjubah hijau di perusahaan dagang Yongfu adalah penyihir dari perusahaan dagang Yongfu. Nama keluarganya adalah Liu dan ia dihormati sebagai penyihir Liu oleh orang-orang di perusahaan dagang Yongfu. Penyihir Liu ini juga membawa senjata ajaib yang pernah digunakan oleh leluhur perusahaan dagang Yongfu. Ia mulai menyimpulkan berdasarkan aura yang tersisa di senjata ajaib ini. Di bawah bimbingan penyihir Liu, orang-orang dari perusahaan perdagangan Yongfu mencari bolak-balik di benua terbengkalai ini. Pada akhirnya, kedua penyihir itu melihat ke arah daerah pegunungan di benua terbengkalai ini. Daerah pegunungan ini adalah tempat persembunyian ulat sutra naga bertanduk emas saat dikejar. Lalu kedua penyihir itu mengirim pesan kepada orang-orang di perusahaan mereka sendiri pada saat yang sama. Orang-orang dari 2 perusahaan dagang besar segera mengambil tindakan dan menyerbu wilayah pegunungan dari segala arah. Akhirnya, orang-orang dari 2 perusahaan dagang besar memasuki wilayah pegunungan yang luas ini. Sepertinya para penyihir dari kedua perusahaan dagang ini cukup cakap dan akhirnya berhasil menemukan jalan mereka ke sini. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Pada saat ini, 2 penyihir,
penyihir kuno dan penyihir Liu, juga datang ke daerah pegunungan ini. Kedua penyihir itu duduk bersila di dua altar, terus-menerus melakukan seni deduksi. Sejumlah besar rune padat terbang keluar dari badan mereka dan menembus ke ruang di sekitarnya, membuat deduksi dan persepsi terperinci dari daerah pegunungan ini. Ye Tianfei awalnya ingin menggunakan geomansi untuk mencari di daerah pegunungan ini, tetapi dia menahannya. Hal ini karena kedua penyihir ini tidak hanya pandai dalam deduksi, tetapi juga memiliki kemampuan persepsi yang sangat kuat, sehingga mereka dapat dengan mudah ditemukan. Sekitar 1 jam kemudian, senjata ajaib di atas kepala kedua penyihir itu bergetar hebat secara bersamaan, memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan. Lalu kedua penyihir itu serentak memandang ke arah puncak Gunung Gundul di tengah daerah pegunungan. Gunung ini terletak tepat di tengah-tengah daerah pegunungan ini, tinggi dan tajam. Ye Tianfei segera memperhatikan gerakan kedua penyihir itu dan melihat ke arah gunung. Memang ada yang aneh dengan gunung ini. Ye Tianfei ahli dalam ilmu geomansi dan sangat mengenal berbagai bentuk bentang alam di dunia. Dia dapat melihat keunikan sebuah gunung dalam sekejap. Gunung ini terletak di posisi yang sangat istimewa, tidak hanya di kawasan hutan pegunungan ini, tetapi juga di seluruh benua yang terbengkalai. Gunung ini seperti pusat formasi besar. Pada saat itu, kedua penyihir itu terbang ke udara secara bersamaan dan langsung tiba di depan gunung, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Orang-orang dari dua perusahaan dagang besar juga mengikuti kedua penyihir itu dan bergegas ke sekitar gunung. Semuanya, bersiap-siaplah. Tempat di mana leluhur kita mengasingkan diri kemungkinan besar ada di gunung ini. Semua orang di bank komersial Wanfa menerima pesan dari penyihir kuno itu, dan mereka semua menjadi gembira. Kedua penyihir itu mulai membuat kesimpulan rinci tentang gunung itu. Pedang yang berkilauan melayang di atas kepala penyihir kuno, dan pagoda emas setinggi 5 tingkat melayang di atas kepala penyihir Willow. Keduanya adalah senjata ajaib tingkat dewa sempurna. Senjata ini digunakan oleh para leluhur perusahaan mereka sebelum mereka menjadi dewa, dan masih mempertahankan aura pemiliknya. Kedua penyihir itu membuat kesimpulan berdasarkan aura yang tersisa di kedua senjata ajaib itu. Sekitar setengah jam kemudian, senjata ajaib di atas kepala kedua penyihir itu tiba-tiba mulai bergetar hebat, lalu berubah menjadi dua aliran cahaya, melesat menuju gunung di depan. Mata semua orang tertuju pada dua senjata ajaib itu, dan semua orang sangat bersemangat. Tak lama kemudian kedua senjata sakti itu pun bergegas menuju puncak gunung dan berhenti pada suatu posisi tertentu. Lalu semua orang terkejut melihat sesosok badan tinggi keluar dari kedua senjata ajaib itu. Itu leluhur. Itu adalah energi jiwa yang ditinggalkan oleh leluhur di senjata ajaib yang terbentuk. Pasti jejak jiwa yang ditinggalkan oleh leluhur di senjata ajaib itu merasakan badan utama, jadi itu terbentuk. Kedua penyihir itu berteriak dengan gembira. Setelah kedua sosok tinggi itu muncul, mereka berjalan ke titik tengah gunung dan mendorong secara bersamaan. Gemuruh. Suara berat dan keras datang dari lokasi itu. Lalu semua orang terkejut melihat portal luar angkasa tinggi perlahan muncul dari posisi itu, memancarkan cahaya ilahi yang bergulir. Pada saat ini, semua orang sangat bersemangat. Tampaknya tempat yang saya cari akhirnya ditemukan. Pada saat ini, kedua sosok tinggi itu telah berjalan memasuki portal luar angkasa. Ayo masuk. Penyihir kuno itu tiba-tiba berdiri dari altar, berteriak keras, dan dengan sekejap badannya, dia bergegas menuju pintu cahaya. Orang-orang dari perusahaan perdagangan Wanfa satu persatu terbang ke udara, menggunakan keterampilan fisik mereka untuk bergegas menuju gerbang cahaya dengan kecepatan penuh. Ayo cepat masuk. Pada saat yang sama, penyihir Liu dari bank komersial Yongfu juga berteriak, memimpin orang-orang dari bank komersial Yongfu untuk bergegas menuju gerbang cahaya di gunung di depan. Orang-orang dari dua perusahaan perdagangan besar tiba di gerbang cahaya hampir pada waktu yang bersamaan. Penyihir Gu dan penyihir Liu keduanya berada di depan tim, dan keduanya tiba di gerbang cahaya pada saat yang sama. Akan tetapi, kedua penyihir itu tidak menyerbu terlebih dahulu, melainkan tiba-tiba berhenti. Mereka tahu bahwa portal luar angkasa di depan mereka adalah tempat di mana dua dewa berada dalam pengasingan sebelum kematian mereka. Pasti sangat berbahaya dan akan sangat berbahaya untuk masuk dengan gegabah. Penyihir Liu, ini adalah tempat di mana leluhur kita mengasingkan diri. Selama kita mengungkapkan identitas kita, leluhur kita tidak akan mempersulit kita.
Seorang dewa setengah dewa dari bank komersial Yongfu berkata kepada penyihir Liu. Apapun yang terjadi, lebih baik berhati-hati. Tempat di mana para dewa berada dalam pengasingan tidak mudah untuk dimasuki. Kata penyihir Liu dengan suara berat dan ekspresi serius. Senjata ajaib ini milik leluhur kita. Kita akan mengikuti senjata ajaib leluhur kita dan melepaskan energi yang biasa kita kembangkan bersama. Leluhur kita seharusnya bisa mengenali kita. Penyihir Liu melirik senjata ajaib di atas kepalanya dan berbicara, lalu matanya beralih ke penyihir kuno itu. Karena di sana bukan hanya leluhur perusahaan dagang Yongfu yang mengasingkan diri, tetapi juga leluhur perusahaan dagang Wanfa yang mengasingkan diri. Mungkin lebih aman jika keturunan kedua bisnis itu masuk bersama-sama. Sebab, selama kedua dewa itu mengakui keturunan mereka, mereka seharusnya tidak mendapat masalah. Baiklah, ayo kita masuk bersama. Penyihir kuno itu melirik senjata ajaib di atas kepala penyihir Liu dan mengangguk. Kemudian kedua penyihir itu mengaktifkan senjata ajaib di atas kepala mereka, terbang di depan mereka, dan bergegas menuju gerbang cahaya di depan mereka. Kedua penyihir itu mengikuti di belakang senjata ajaib itu. Para dewa dari dua perusahaan dagang besar mengikuti kedua penyihir itu bersama orang-orang mereka sendiri. Setiap orang melepaskan energinya sendiri. Karena kedua bisnis tersebut memiliki keterampilan bawaan masing-masing, energi yang mereka kembangkan diwariskan dari nenek moyang mereka. Saat berikutnya, kedua senjata ajaib itu terlebih dahulu menyerbu ke gerbang cahaya, diikuti oleh kedua penyihir. Para dewa dari dua perusahaan dagang utama mengikuti, dan kemudian orang-orang lain dari dua perusahaan dagang tersebut. Dengan cara ini, di bawah kepemimpinan dua penyihir, orang-orang dari dua perusahaan perdagangan besar berjalan memasuki gerbang cahaya satu demi satu. Duan Rong membawa orang-orang dari perusahaan perdagangan Wanfa dan mengikuti di belakang beberapa dewa setengah dewa. Badan jiwa Duan Rong telah menjadi planet kekuatan jiwa Ye Tianfei. Jadi Duan Rong sebenarnya setara dengan klon Ye Tianfei. Jangan mengekspos dirimu terlalu dini, karena di sanalah dua dewa bersemayam. Tunggu sampai keadaan aman sebelum kau mulai bertindak. Dan saat kau bertindak, yang terbaik adalah menghadapi para dewa setengah dewa itu satu persatu. Jika kau membiarkan mereka bersatu dan bergabung untuk menghadapimu, kau harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk menghadapi mereka. Dan kedua penyihir tua itu juga harus menjadi dewa setengah dewa, dan efektivitas tempur mereka yang sebenarnya seharusnya tidak lemah. Hun Lao berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Karena Hun Lao tahu bahwa untuk merebut barang-barang peninggalan kedua dewa itu, Ye Tianfei pasti akan menyerang orang-orang dari kedua perusahaan dagang itu, dan fokusnya akan tertuju pada para dewa setengah itu. Baiklah, aku akan menunggu saat yang tepat untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Ye Tianfei mengangguk. Pada saat ini, Duan Rong sudah berjalan memasuki gerbang cahaya. Ye Tianfei menemukan bahwa ada dunia yang indah dan cemerlang di depan matanya. Sambil memandang sekeliling, saya melihat matahari bersinar terang, bunga-bunga ada di mana-mana, kupu-kupu dan lebah menari-nari di antara bunga-bunga, seekor rusa kecil dengan cahaya yang bersinar berdiri di tepi danau yang jernih sambil minum air, dan seekor kura-kura tua sedang berjemur di bawah sinar matahari di tepi sungai. Di padang rumput luas di kejauhan, berbagai binatang kecil yang membawa keberuntungan berlarian, burung merak terbang di langit, dan bahkan bayangan burung phoenix pun membumbung tinggi. Ada juga pita-pita warna-warni yang mengambang di langit. Dari kejauhan, pita-pita itu tampak seperti pelangi di langit, berkilauan dan cemerlang. Singkatnya, dunia ini memberi manusia perasaan damai, tenang, dan suci. Tempat ini layak menjadi tempat peristirahatan para dewa. Energi dan hukum di sini terlalu maju. Setiap orang yang melangkah ke dunia ini merasa sangat nyaman di sekujur badan. Setiap bagian badan, bahkan setiap sel, tampaknya direndam dalam air panas, hangat, seolah-olah ingin terbang di dunia ini. Alam yang telah lama kulatih dan belum mampu kutembus kini menunjukkan tanda-tanda mengendur. Aku merasa ilmu pedang yang telah kulatih selama lebih dari 10 tahun tiba-tiba melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Ini karena setelah memasuki dunia ini, pemahamanku tampaknya telah meningkat secara tiba-tiba. Banyak orang berseru kaget. Energi dan hukum yang sangat maju. Bahkan para penguasa setengah dewa pun terkesima. Berlatih di lingkungan seperti itu, kultivasiku pasti akan meningkat pesat. Seorang dewa setengah dewa tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara.
Energi dan hukum yang ada di ruang kecil ini berada pada level dewa. Meskipun kualitasnya telah menurun secara signifikan setelah jangka waktu yang lama, itu masih jauh lebih tinggi daripada energi dan hukum tingkat dewa. Hun Lao berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Tempat ini layak menjadi tempat para dewa beristirahat. Semua orang tercengang. Semuanya, sisa-sisa leluhur kita pasti ada di dunia ini. Mari kita cari sisa-sisa leluhur kita terlebih dahulu. Penyihir Liu dari Bank Komersial Yongfu berkata dengan keras, lalu memimpin dan melangkah maju. Benar sekali, mari kita cari sisa-sisa leluhur kita terlebih dahulu. Penyihir kuno dari perusahaan dagang Wanfa juga berbicara, lalu melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang dari perusahaan dagang Wanfa maju. Setiap tempat dan setiap ruang di dunia ini dipenuhi dengan sinar matahari yang cerah dan hangat, bunga-bunga ada di mana-mana, rumput berwarna hijau, lebah dan kupu-kupu menari di antara bunga-bunga, wangi bunga yang menawan memenuhi langit dan bumi, dan ada semua jenis binatang dan burung yang membawa keberuntungan yang bergerak di langit. Di mana-mana adalah pemandangan kedamaian dan ketenangan. Setiap orang yang berjalan di dunia ini menurunkan kewaspadaannya dan merasa sangat nyaman. Apa ras kupu-kupu yang berkilauan ini? Seorang peri dari Bank Komersial Yongfu melihat seekor kupu-kupu terbang di depannya, menari dengan anggun dan memancarkan aroma yang memikat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menyentuh kupu-kupu itu dengan lembut. Sambil berteriak, orang abadi dari perusahaan dagang Yongfu itu menunjukkan ekspresi ngeri begitu telapak tangannya menyentuh kupu-kupu itu. Kemudian energi yang mengerikan langsung menghancurkan badannya, mengubahnya menjadi massa materi, menghancurkan baik wujud maupun jiwanya. Ah! Pada saat yang sama, lebih dari selusin orang dari dua perusahaan perdagangan besar berteriak, dan kemudian badan mereka meledak, berubah menjadi bola dan berhamburan di tiup angin. Belasan orang itu baru saja menyentuh kupu-kupu, lebah, rusa, bahkan bunga di sekitar mereka, tetapi mereka semua hancur berkeping-keping oleh energi yang mengerikan dalam sekejap. Semuanya, berhati-hatilah. Sebagian besar pemandangan yang kita lihat di depan mata kita adalah palsu. Semuanya dibuat menggunakan hukum yang sangat canggih. Hewan-hewan, bunga-bunga, rumput-rumput, dan sinar matahari semuanya palsu. Dunia ini tampak damai, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Penyihir Liu dari Bank Komersial Yongfu membuat kesimpulan singkat, lalu memperlihatkan ekspresi serius dan berkata dengan keras. Di antara selusin orang abadi yang baru saja jatuh, lebih dari setengahnya adalah anggota perusahaan perdagangan Yongfu. Apakah kamu memperhatikan? Mereka yang mendapat masalah semuanya berada jauh dari penyihir Liu. Orang-orang yang lebih dekat dengan penyihir Liu akan baik-baik saja bahkan jika mereka menyentuh kupu-kupu dan lebah itu. Seseorang dari perusahaan perdagangan Yongfu tiba-tiba berteriak. Saya rasa saya memiliki senjata ajaib leluhur saya di sini. Semua orang, silakan mendekat kepada saya agar kalian bisa mendapatkan perlindungan dari senjata ajaib leluhur kalian. Kata penyihir Liu. Setelah mendengar apa yang dikatakan penyihir Liu, semua orang di perusahaan perdagangan Yongfu mulai bergerak menuju tempat penyihir Liu berada. Pada saat yang sama, orang-orang dari perusahaan perdagangan Wanfa juga mulai mendekati penyihir kuno. Kemudian orang-orang dari dua perusahaan dagang besar membentuk dua tim dengan dua penyihir sebagai pusatnya dan bergerak maju. Dunia ini penuh dengan bahaya. Jika bukan karena kedua senjata ajaib itu, orang-orang ini tidak akan bisa bertahan hidup di dunia ini. Kata Hun Lao. Hun Lao memiliki kepekaan ruang yang sangat tajam dan dapat merasakan bahwa dunia ini penuh bahaya. Ya, tanpa kedua senjata ajaib itu, bahkan seorang dewa pun tidak akan berani berkeliaran di dunia ini. Ye Tianfei mengangguk dan melihat sekeliling dengan tatapan waspada. Meskipun Ye Tianfei berada di menara hantu, dia jelas menyadari berbagai situasi di sekitarnya. Saat orang-orang dari dua perusahaan dagang besar itu bergerak, Ye Tianfei jelas merasakan ada banyak energi dan hukum yang menakutkan yang melonjak di sekelilingnya, siap menyerang kapan saja. Namun, ada senjata ajaib yang melayang di atas kepala para penyihir dari dua perusahaan dagang itu. Karena keberadaan dua senjata ajaib inilah energi dan hukum yang menakutkan di ruang sekitarnya berangsur-angsur menjadi tenang. Sepertinya pilihanmu untuk berbaur dengan orang-orang dari perusahaan dagang Wanfa adalah pilihan yang sangat tepat. Jika kau berlari sendiri, kau mungkin tidak akan bisa bergerak bebas di dunia ini. Hun Lao berkata lagi.
Ya, Ye Tianfei mengangguk. Ada istana di sana. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba menunjuk ke kejauhan, di mana ada istana emas yang sangat besar, megah dan mempesona. Itu pasti tempat leluhur kita menyendiri. Ayo cepat ke sana. Semua orang ikut aku. Penyihir Liu dari Bank Komersial Yongfu berteriak keras, lalu memimpin orang-orang dari Bank Komersial Yongfu untuk bergegas menuju istana. Semua orang dari perusahaan dagang Wanfa, ikuti aku. Penyihir kuno itu tidak mau ketinggalan. Dia melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang dari perusahaan dagang Wanfa untuk bergegas menuju istana. Orang-orang dari kedua perusahaan dagang itu mengikuti dari dekat para penyihir dari perusahaan mereka sendiri, tidak berani pergi terlalu jauh. Sesaat kemudian, orang-orang dari dua perusahaan dagang tiba di depan gerbang istana. Gemuruh. Energi mengerikan yang tak terbayangkan dan dahsyat tiba-tiba muncul dan menghantam orang-orang dari dua perusahaan dagang besar. Semua orang di kedua perusahaan dagang itu menjadi pucat karena ketakutan. Bahkan kedua penyihir dan para penguasa setengah dewa itu merasakan hawa dingin di hati mereka. Ternyata tempat para dewa bersemayam itu tidak bisa didekati begitu saja. Energi dan hukum yang ditinggalkan para dewa bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Seru Hun Lao dengan heran. Tepat pada saat ini, senjata ajaib yang melayang di atas kepala kedua penyihir itu tiba-tiba mengeluarkan semburan aura, melindungi semua orang di dalamnya. Saat berikutnya, energi mengerikan yang menghancurkan semua orang perlahan menghilang. Itu senjata ajaib leluhur kita yang melindungi kita lagi. Teriak orang-orang dari kedua bisnis itu dengan penuh semangat. Ye Tianfei diam-diam senang bahwa dia memilih untuk menyusup ke tim perusahaan perdagangan Wanfa. Jika tidak, bahkan jika dia bisa datang ke sini, dia mungkin tidak dapat memasuki istana ini. Jangan takut, senjata ajaib leluhur kita ada di sini untuk melindungi kita. Ayo masuk. Penyihir Liu dari Bank Komersial Yongfu berkata dengan keras, lalu dengan berani melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk mendorong pintu istana hingga terbuka. Saat penyihir Liu mendorong pintu hingga terbuka, jantung semua orang berdebar kencang, siap untuk berbalik dan kabur kapan saja. Namun pada akhirnya, tidak terjadi apa-apa. Saat penyihir Liu mengulurkan tangan untuk mendorong pintu, dia mengaktifkan senjata ajaib di atas kepalanya, yang meledak menjadi semburan cahaya dan terbang ke depan. Nenek moyang kita memberkati kita. Ikuti aku masuk. Teriak penyihir Liu sambil memimpin jalan menuju gerbang istana. Ayo masuk juga. Melihat ini, penyihir kuno itu tidak mau ketinggalan, dan segera mengaktifkan senjata ajaib di atas kepalanya, yang meledak dengan cahaya yang menggelinding, dan bergegas ke gerbang tepat di belakang penyihir Liu. Yang lain dari dua perusahaan dagang besar juga bergegas maju, saling dorong, dan menyerbu gerbang istana dengan sekuat tenaga. Dalam proses menerobos gerbang, orang-orang dari dua perusahaan dagang besar itu penuh dengan permusuhan. Mereka tidak sopan satu sama lain ketika bertemu orang-orang dari pihak lain. Mereka melepaskan semua energi dalam badan mereka dan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan pihak lain. Hasilnya adalah bahwa di kedua perusahaan dagang, para dewa setengah terkuat menyerbu istana terlebih dahulu, diikuti oleh para dewa abadi yang lebih kuat. Yang lebih lemah disingkirkan dan memiliki kesempatan terakhir untuk masuk. Duan Rong adalah makhluk surgawi sempurna dari perusahaan dagang Wanfa. Di bawah kendali Ye Tianfei, badannya sangat licin dan dia mengikuti seorang dewa setengah dewa junior dari perusahaan dagang Wanfa ke dalam istana. Di dalam istana ada sebuah alun-alun yang bersinar dengan cahaya ilahi. Seluruh alun-alun itu dilapisi dengan kristal energi ruang angkasa tingkat tinggi. Kelihatannya tidak terlalu lebar, tetapi saat Anda masuk ke dalamnya, rasanya seperti memasuki benua yang tak berujung. Di tengah alun-alun tersebut terdapat dua altar kuno, dan di atas setiap altar terdapat kerangka yang bening seperti kristal. Kedua kerangka itu memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang, menyilaukan seperti dua matahari yang terik, membuat orang tidak berani menatap mereka secara langsung. Meski mereka hanya dua kerangka, mereka memiliki kekuatan luar biasa. Oleh karena itu, setiap orang yang memasuki istana merasakan bahwa energi yang terpancar dari kedua kerangka itu sangat kuat dan memenuhi seluruh istana. Ruang di dalam istana seperti rawa yang tak terlihat, dan tekanan mengerikan yang ada di mana-mana menyeruak dari segala arah. Rasa takut, kagum, dan tunduk yang seakan muncul dari lubuk hati terdalam, membuat semua orang, termasuk para penguasa setengah dewa itu,
ingin segera bersimpuh dan takluk kepada kedua kerangka manusia itu. Pada saat ini, semua orang sangat berhati-hati, bahkan nafas mereka pun berhati-hati, tidak berani bergerak terlalu banyak. Semua orang tahu bahwa dua kerangka manusia di altar itu pastilah leluhur dua perusahaan dagang besar. Lihat, ada sejumlah besar kristal dewa yang ditumpuk di dua altar. Begitu Hun Lao memasuki istana, dia mengirimkan transmisi suara ke Ye Tianfei dan berseru. Ye Tianfei juga menemukan bahwa ada tumpukan kristal ilahi di dua altar, dan jumlahnya sangat besar. Ye Tianfei memperkirakan bahwa kristal-kristal ilahi ini harus digunakan untuk mempertahankan formasi yang terkandung dalam dua altar. Nilai tumpukan kristal suci itu sendiri tak ternilai. Semuanya, yang di sebelah kiri adalah leluhur bank komersial Yongfu kita. Dewa mengasihani kita dan akhirnya mengizinkan kita menemukan sisa-sisa leluhur kita. Penyihir Liu menatap kerangka manusia di altar di sebelah kiri. Dia gemetar karena kegembiraan dan meraung. Kemudian dia berlutut dan mulai berlutut untuk menyembah altar di sebelah kiri. Ikuti penyihir Liu untuk memuja leluhur kita, teriak seorang dewa setengah baya senior dari perusahaan dagang Yongfu. Kemudian seluruh orang dari perusahaan dagang Yongfu mengikuti penyihir Liu dan dewa setengah dewa tingkat tinggi, dan bersama-sama memberi penghormatan kepada leluhur mereka. Yang di sebelah kanan adalah leluhur perusahaan dagang Wanfa kita. Semuanya, ikuti aku untuk menyembahnya. Hampir bersamaan, penyihir kuno itu berteriak, lalu memimpin orang-orang perusahaan dagang Wanfa untuk menyembah altar di sebelah kanan. Aku tidak pernah menyangka ada keturunan yang menemukan tempat ini. Tiba-tiba, di altar sebelah kiri, sosok ilusi perlahan muncul, dan akhirnya berubah menjadi padat. Sosok itu berdiri di altar dan menatap orang-orang dari pedagang Yongfu. Ini adalah pria setengah baya dengan perawakan agak kurus, mengenakan pakaian hijau dan memiliki mata seterang bintang. Ya, leluhur. Semua orang, leluhur telah muncul. Penyihir Liu dari bank komersial Yongfu awalnya tertegun, lalu wajahnya memerah karena kegembiraan. Badannya bergetar hebat, dan dia meraung. Leluhur, kami semua adalah keturunan bank komersial Yongfu, dan kami di sini khusus untuk mencari Anda. Temui para leluhur. Semoga leluhur kami memberkati Anda. Penyihir Liu terus meraung. Salam untuk para leluhur. Semoga leluhur kami memberkati Anda. Ketika semua orang di bank komersial Yongfu melihat lelaki setengah baya kurus di altar, mereka juga mulai berteriak. Karena ada potret leluhur yang tergantung di kantor pusat bank komersial Yongfu, dan itu adalah lelaki kurus di altar, jadi semua orang mengenali leluhur itu sekilas. Yah, keturunanku juga ada di sini. Pada saat ini, di altar sebelah kanan, bayangan seorang pria parubaya perlahan muncul. Dia adalah seorang pria dengan badan kekar dan penampilan biasa. Leluhur, kami semua adalah keturunan bank komersial Wanfa, dan kami datang ke sini khusus untuk mencari Anda. Begitu penyihir kuno bank komersial Wanfa melihatnya, dia segera mengenali bahwa pria itu adalah leluhur bank komersial Wanfa, dan dia berteriak dengan gembira. Semuanya, leluhur bank komersial Wanfa kita juga telah muncul. Semua orang, silakan ikuti saya untuk beribadah. Penyihir kuno itu meraung, lalu memimpin orang-orang perusahaan dagang Wanfa untuk menyembah leluhur mereka dengan penuh semangat. Leluhur kedua perusahaan dagang itu muncul. Kedua dewa meninggialkan tanda jiwa. Meskipun itu hanya tanda jiwa para dewa diperkirakan sangat menakutkan. Jangan bertindak gegabah. Kalian mungkin tidak dapat mengatasi bekas jiwa yang ditinggalkan oleh kedua dewa itu. Hun Lao memandang kedua pria di dua altar dan segera berbicara kepada Ye Tianfei. Ya, meskipun kedua dewa ini hanya meninggialkan bekas jiwa, aku mungkin tidak mampu menghadapinya. Saya hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Ye Tianfei tersenyum pahit. Bai Chang, kamu tidak pernah menyangka bahwa keturunan kita akan datang ke sini pada saat yang sama. Leluhur bank komersial Wanfa memandang leluhur bank komersial Yongfu dan berkata sambil tersenyum. Ya, sungguh tidak disangka bahwa keturunan kita masih bisa menemukan tempat ini setelah sekian tahun. Bai Chang, leluhur bank komersial Yongfu, mengangguk dan menatap keturunannya. Kami berdua datang ke sini bersama-sama untuk memulihkan diri, dan berpikir bahwa setelah pulih, kami dapat kembali menjalankan bisnis kami sendiri, mengembangkannya, dan bergandengan tangan untuk mendominasi laut kekosongan kekacauan.
Kami bahkan ingin suatu hari pindah ke panggung yang lebih besar, tetapi kami tidak menyangka bahwa kami berdua akan mati di sini pada akhirnya, hanya meninggalkan penyesalan. Wu Yuan, aku tidak dapat membayangkan akhir bagi kita berdua, dan kamu juga tidak dapat membayangkannya. Bai Chang menghela napas lagi, seolah mengingat sesuatu. Ya, aku juga tidak bisa memikirkannya. Wu Yuan, leluhur perusahaan dagang Wanfa, mengangguk. Orang-orang dari dua perusahaan dagang besar semuanya berlutut di hadapan kedua leluhur itu dan mendengarkan apa yang dikatakan kedua leluhur itu. Meskipun mereka penasaran, tidak ada yang berani menyela. Pada saat ini, penyihir kuno perusahaan dagang Wanfa tiba-tiba gemetar, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia berdiri di sana sejenak, seolah-olah dia tidak dapat mempercayainya. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan tampaknya telah membuat beberapa keputusan. Semuanya, saya baru saja menerima pesan dari leluhur kita, meminta kita untuk segera bertindak dan membunuh semua orang dari perusahaan dagang Yongfu. Ikuti perintahku dan serang bersama. Tak lama kemudian semua orang di perusahaan perdagangan Wanfa menerima pesan yang dikirim oleh penyihir kuno itu. Oh, nenek moyang perusahaan dagang Wanfa benar-benar memerintahkan orang-orang perusahaan dagang Wanfa untuk menyerang orang-orang perusahaan dagang Yongfu. Ye Tianfei merasa sedikit terkejut. Karena tampaknya para leluhur dari dua perusahaan dagang besar itu seharusnya memiliki hubungan yang sangat baik. Bagaimanapun, mereka mengasingkan diri di sini bersama-sama untuk menyembuhkan luka-luka mereka, dan mereka seharusnya sangat saling percaya. Namun sekarang hal seperti itu terjadi. Setelah menerima pesan dari penyihir kuno, orang-orang dari perusahaan dagang Wanfa sedikit terkejut pada awalnya, tetapi mereka segera membuat persiapan. Lakukan. Penyihir kuno itu sangat tegas dan mengirim pesan suara kepada semua orang. Duar duar duar. Beberapa dewa setengah dewa dari bank komersial Wanfa menyerang pada saat yang sama, meluncurkan serangan diam-diam, melemparkan senjata sihir mereka, atau melakukan gerakan pembunuhan paling kuat yang pernah mereka latih, dan menyerang para dewa setengah dewa dari bank komersial Yongfu. Orang-orang lain dari bank komersial Wanfa juga tiba-tiba menyerang dan melukai orang-orang pada saat ini. Ye Tianfei mengendalikan Duan Rong untuk meluncurkan serangan diam-diam pada makhluk surgawi yang sempurna dari bank komersial Yongfu. Namun, yang tidak diharapkan oleh orang-orang dari bank komersial Wanfa adalah bahwa orang-orang dari bank komersial Yongfu juga tiba-tiba menyerang pada saat ini. Orang dari dua bank komersial utama telah berlutut di tanah, tetapi pada saat ini mereka melompat pada saat yang sama, meluncurkan serangan diam-diam, dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Satu persatu, senjata sihir yang bersinar, energi yang ganas, dan semua jenis keterampilan dan seni bela diri meledak pada saat yang sama, membuat ruang ini hidup dalam sekejap. Aku tahu kamu akan seperti ini. Pada saat ini, leluhur dari dua rumah bisnis besar meraung pada saat yang sama, dan kemudian dua orang melayang ke udara dan saling menyerang. Kedua leluhur ini sebenarnya adalah dua jejak kekuatan jiwa. Badan asli mereka telah lama jatuh. Setelah waktu yang lama, kekuatan yang ditinggalkan oleh kedua jejak kekuatan jiwa ini sangat lemah. Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah jejak kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh dua dewa. Begitu mereka mulai bertarung, kekuatan bertarung yang mereka lepaskan masih sangat mengerikan. Badan kedua leluhur itu meledak dengan hisapan yang kuat, secara paksa menyerap energi dan hukum di ruang sekitarnya, dan terus-menerus menelannya ke dalam badan, membuat badan mereka meledak dengan cahaya ilahi yang bergulir. Kedua leluhur itu menunjukkan semua jenis keterampilan dan rahasia misterius dalam gerakan mereka, dan semua jenis gambar ajaib muncul di sekitar badan mereka, termasuk terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, rotasi siang dan malam dan 4 musim, hantu gunung, sungai dan bumi, dan berbagai binatang mitos legendaris, terus-menerus muncul di bagian langit dan bumi ini. Layak menjadi dewa. Setiap jenis teknik rahasia yang mereka perlihatkan tampaknya menjelaskan semua rahasia dan keterampilan bertarung paling cemerlang di dunia. Ye Tianfei melihat pertarungan antara kedua leluhur itu dan tidak bisa menahan rasa kagum di dalam hatinya. Pada saat ini, orang-orang dari dua perusahaan dagang utama itu bertarung dengan putus asa dan tanpa ampun. Karena para leluhur telah memerintahkan untuk membunuh semua orang di pihak lain. Hanya saja kekuatan kedua perusahaan dagang utama itu sebenarnya serupa, dan mereka memulai pada saat yang sama,
dan tidak ada yang menang, jadi pertempuran itu berlangsung beberapa saat dan untuk sementara waktu imbang. Bai Chang, kita memiliki hubungan yang baik saat itu, dan kita bekerja sama untuk menghadapi musuh yang kuat, dan kita masuk ke sini bersama-sama untuk mundur dan menyembuhkan luka-luka kita. Ini seharusnya menjadi cerita yang bagus, tetapi aku tidak menyangka kamu begitu kejam dan tiba-tiba menyerangku ketika aku sedang mundur untuk menyembuhkan luka-lukaku, yang pada akhirnya menyebabkan kematianku. Bai Chang, aku telah salah terhadapmu dalam hidup ini. Wu Yuan tiba-tiba berbicara selama pertempuran. Wu Yuan, jangan bicara terlalu muluk. Kau tidak sama lagi. Ketika aku sedang menyendiri untuk memulihkan diri, kau mengirim klon untuk diam-diam memasang formasi dan berbagai jebakan di sekitarku, mencoba menjebakku. Untungnya, aku sudah siap dan mengawasi. Aku menemukan rencana jahatmu tepat waktu dan mengambil tindakan tegas terlebih dahulu, yang mencegahku terjebak. Sudahlah, jangan bicara omong kosong. Dalam pertempuran itu, kita berdua sudah mati. Hari ini, mari kita gunakan dua jejak kekuatan jiwa kita untuk bertarung sampai mati. Bai Chang langsung berteriak setelah mendengar perkataan Wu Yuan. Jadi begitu. Setelah mendengarkan perkataan kedua leluhur itu, semua orang di kedua perusahaan dagang itu tiba-tiba menyadari dan akhirnya mengerti mengapa kedua leluhur itu tiba-tiba memerintahkan untuk mengambil tindakan. Tampaknya kedua leluhur itu datang ke sini bersama-sama untuk mundur dan menyembuhkan luka mereka. Di permukaan, mereka memiliki hubungan yang baik, tetapi sebenarnya, mereka memiliki motif tersembunyi mereka sendiri dan ingin saling menyingkirkan. Pada akhirnya, mereka mengalami pertempuran hebat dan keduanya meninggal. Orang-orang di kedua perusahaan dagang itu akhirnya mengerti mengapa leluhur mereka meninggal di sini. Itu bukan karena luka mereka terlalu serius, tetapi karena mereka meninggal bersama pihak lain setelah pertempuran sengit. Bunuh semua orang di perusahaan dagang Yongfu untuk membalaskan dendam leluhur kita. Seorang dewa setengah dewa dari bank komersial Wanfa berhasil memukul mundur seorang guru dewa setengah dewa dari bank komersial Yongfu dengan satu pukulan dan berteriak. Semuanya, mulai sekarang, bank komersial Wanfu adalah musuh terbesar bank komersial Yongfu kita. Bunuh semua musuh. Jangan berhati lembut. Tuan setengah dewa dari perusahaan dagang Yongfu yang terpaksa mundur bergegas maju, mengayunkan pedang panjang di tangannya untuk menyerang dan berteriak keras. Awalnya, kedua perusahaan dagang itu memiliki hubungan yang sangat baik di masa lalu, yaitu hubungan kerjasama. Para anggota kedua perusahaan dagang itu juga memiliki hubungan pribadi yang baik satu sama lain, dan beberapa bahkan menjadi sahabat seumur hidup. Namun, sekarang mereka telah berubah sepenuhnya menjadi musuh bebuyutan. Menurutku ini hal yang baik. Orang-orang dari dua perusahaan dagang besar ini sama-sama kuat. Jika mereka saling bertarung sekarang, pasti akan ada banyak korban. Jangan terburu-buru. Ketika saatnya tiba, seseorang akan datang dan menuai keuntungan. Melihat situasi di depannya, Hun Lao tersenyum dan berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Mati. Pada saat ini, lawan Duan Rong, seorang makhluk surgawi sempurna dari perusahaan perdagangan Yongfu meraung dan bergegas menuju Duan Rong. Pertarungan antara kedua orang itu telah berlangsung beberapa waktu, tetapi hingga kini belum ada pemenangnya. Sebenarnya, dengan kekuatan Ye Tianfei, akan menjadi masalah yang relatif sederhana untuk berhadapan dengan keabadian sempurna dari perusahaan perdagangan Yongfu. Tetapi Ye Tianfei tidak ingin Duan Rong terlalu menonjol, jika tidak dia akan dengan mudah menarik perhatian, jadi pertarungan berlangsung begitu lama. Saatnya menang. Ye Tianfei berkata dalam hatinya sambil menatap dewa abadi sempurna dari bank komersial Yongfu yang sedang berlari ke arahnya. Kemudian dia menggerakkan pikirannya dan melemparkan kunci pikiran. Belenggu tak terlihat langsung dipasang pada badan dewa abadi sempurna dari bank komersial Yongfu, menyebabkan badannya mandek. Kemudian Duan Rong meninjunya, menghancurkan kepalanya dan menyebabkan jiwanya meledak, membunuhnya seketika. Bagus sekali, Duan Rong, cepatlah dan bunuh beberapa dewa abadi yang sempurna dari perusahaan dagang Yongfu, sehingga perusahaan dagang Wanfa kita bisa menang. Seorang dewa setengah dewa dari perusahaan dagang Wanfa yang tidak jauh dari sana melihat Duan Rong menunjukkan kekuatan supernaturalnya dan membunuh musuh dengan satu pukulan, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan segera mengirim pesan. Penatua Fang, harap tenang.
Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membunuh musuh. Jawab planet kekuatan jiwa Ye Tianfei. Pada saat ini, orang-orang dari kedua belah pihak masih bertempur, dan pertarungannya sangat sengit. Nenek moyang kedua perusahaan dagang itu juga bertempur dengan sengit. Ye Tianfei dapat melihat bahwa kekuatan tempur leluhur kedua perusahaan dagang ini sebenarnya serupa. Tidak heran keduanya meninggal setelah pertempuran sengit tahun itu. Sulit untuk menentukan pemenangnya jika kedua leluhur ini terus bertarung seperti ini. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu kedua belah pihak telah menghabiskan energi mereka. Karena energi yang dimiliki oleh kedua jejak kekuatan jiwa ini sudah terbatas, dan sekarang pertarungan yang begitu sengit telah terjadi. Terlepas dari apakah mereka menang atau kalah, tidak ada dari mereka yang dapat bertahan lama. Hun Lao juga merasakan pertempuran antara kedua leluhur perusahaan pedagang itu dan berbicara. Ya, setelah pertarungan yang begitu sengit, tidak peduli apakah mereka menang atau kalah pada akhirnya, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan lama. Ye Tianfei mengangguk. Bukan hanya kedua leluhur saja, bahkan para dewa penguasa kedua bisnis tersebut juga bertarung secara imbang saat ini, dan kecil kemungkinan pemenangnya akan dapat ditentukan dalam waktu singkat. Terjadi pula pertarungan antara dua penyihir dari perusahaan dagang lainnya. Kedua penyihir itu berada di level setengah dewa dan ahli dalam seni ramalan dan deduksi. Pertarungan mereka jauh lebih seru daripada pertarungan para penyihir setengah dewa biasa. Selama pertempuran, kedua penyihir itu mengaktifkan berbagai senjata ajaib untuk ramalan dan deduksi, dan saling melemparkan rune misterius yang awalnya digunakan untuk deduksi. Rune-rune ini tidak hanya dapat digunakan untuk ramalan, tetapi juga untuk bertarung. Jangan bunuh begitu banyak dewa abadi dari perusahaan perdagangan Yongfu untuk saat ini, jika tidak, keseimbangan pertempuran antara kedua belah pihak di sini akan hancur. Hasil yang paling ideal bagimu adalah kedua belah pihak menderita kerugian besar, dan kemudian kamu bisa keluar dan menuai keuntungan. Kata Hun Lao kepada Ye Tianfei. Ya, jadi sebaiknya aku santai saja. Ye Tianfei menjawab sambil tersenyum. Selanjutnya, Ye Tianfei mengendalikan Duan Rong dan seorang abadi sempurna dari perusahaan perdagangan Yongfu dan pertarungan itu sulit untuk menentukan pemenangnya. Dengan cara ini, pertempuran antara dua perusahaan dagang besar telah berlangsung. Karena pertarungannya terlalu sengit, orang-orang di kedua belah pihak hampir bertarung dengan sekuat tenaga tanpa syarat, sehingga konsumsinya sangat tinggi. Setelah pertarungan berlangsung beberapa saat, orang-orang dari kedua bisnis itu menghabiskan lebih banyak energi, dan harus mengeluarkan berbagai ramuan dan harta karun khusus untuk mengisi ulang energi, dan mengambil serta memurnikan ramuan dan harta karun ini saat bertarung. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan pertempuran berlanjut, orang-orang dari kedua perusahaan dagang tersebut memiliki semakin sedikit ramuan ajaib dan harta langka di badan mereka. Pada akhirnya, orang-orang dari kedua bisnis itu hampir menghabiskan semua pil pengisi energi dan harta langka yang mereka bawa. Ye Tianfei telah mengendalikan Duan Rong untuk menjerat makhluk surgawi sempurna milik lawan, dan melawannya secara perlahan namun pasti. Sang abadi dari bank komersial Yongfu berusaha sekuat tenaga, meraung saat bertarung, menampilkan semua jenis seni bela diri dan menyerang dengan putus asa, tetapi setelah bertarung hampir seharian, situasinya masih sama dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Selama proses ini, Ye Tianfei telah memperhatikan pertempuran antara dua leluhur perusahaan dagang. Ye Tianfei menemukan bahwa selama pertempuran, energi yang dipancarkan oleh kedua leluhur pedagang menjadi semakin lemah, yang menunjukkan bahwa pertempuran seperti itu sangat melelahkan bagi mereka. Bagus sekali, saat jejak kekuatan jiwa kedua dewa ini musnah bersamaan, tibalah saatnya aku menuai hasilnya. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Di antara orang-orang di kedua belah pihak, apa yang paling ditakuti Ye Tianfei sebenarnya adalah jejak kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh kedua dewa. Karena meskipun hanya ada dua tanda kekuatan jiwa, mereka menyimpan kenangan dan warisan dari dua dewa, serta pengalaman tempur tingkat dewa, kesadaran tempur, dan keterampilan tempur. Singkatnya, meskipun hanya ada dua tanda kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh para dewa, kekuatan mereka sangat menakutkan bagi orang-orang biasa. Adapun orang lain dari dua perusahaan dagang, Ye Tianfei tidak terlalu takut. Dengan cara ini, pertempuran antara kedua perusahaan dagang berlanjut di ruang ini. Dahulu kala,
Nenek moyang kedua perusahaan dagang ini berpraktik secara sembunyi-sembunyi di sini bersama-sama. Tetapi mereka memiliki niat yang berbeda dan terjadilah pertempuran yang sengit, dan akhirnya keduanya meninggal. Setelah sekian lama, keturunan kedua perusahaan dagang itu datang ke sini, dan terjadilah pertempuran sengit lainnya. Dapat dikatakan bahwa pertempuran sengit hari ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari pertempuran hidup dan mati kuno antara dua dewa. Bai Chang, hari ini kita akan mati bersama. Di tengah pertarungan, Wu Yuan meraung, dan gas itu terus naik dan mengembang, berubah menjadi raksasa yang berdiri tegak, melihat ke bawah dari atas, dan meninju Bai Chang. Bai Chang juga segera menggunakan badan sihirnya, badannya terus membesar dan tinggi, dan dia berubah menjadi raksasa yang berdiri tegak, dan meninju lawan. Gemuruh. Tinju kedua belah pihak saling bertabrakan. Ini adalah pertarungan langsung. Energi tabrakan yang sangat mengerikan terpusat pada tinju kedua belah pihak dan bergulir ke segala arah. Aha! Beberapa orang yang dekat dengan kedua bisnis itu terkena dampaknya dan terlempar, berteriak seperti layang-layang yang talinya putus. Datang lagi. Wu Yuan terus memukul, tinjunya semakin membesar, bagaikan gunung tinggi yang menggelinding ke depan, dan langsung menghantam Bai Chang. Bai Chang tidak punya waktu untuk membalas, jadi dia harus meninju dan terlibat dalam pertarungan langsung. Gemuruh. Kedua leluhur itu marah dan mulai bertarung secara langsung. Kedua belah pihak saling melemparkan pukulan, satu demi satu. Gaya bermain ini sederhana dan kasar, serta menghabiskan paling banyak energi. Kecepatan pukulan kedua belah pihak sangat cepat. Mereka melancarkan ratusan pukulan hanya dalam satu tarikan napas, dan setiap pukulan merupakan benturan langsung. Setelah beberapa ratus pukulan, aura energi kedua leluhur itu jelas telah turun lebih dari setengah, dan mereka mulai menjadi sedikit lamban. Bai Chang, mari kita mati bersama hari ini. Wu Yuan tertawa terbahak-bahak. Ya, kedua orang tua ini mulai bertarung mati-matihan. Saat mereka mati bersama, aku bisa mengambil tindakan. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Dua dewa jatuh di sini, jadi pasti ada sesuatu yang tertinggal. Bagi orang awam, setiap benda yang ditinggalkan para dewa pasti sangat berharga. Sementara kedua leluhur bertarung dengan putus asa, orang-orang dari dua perusahaan dagang besar juga mulai bertarung dengan sengit. Para master setengah dewa dari dua perusahaan dagang juga memasuki tahap pertarungan sengit saat ini, karena kekuatan keseluruhan dari dua perusahaan dagang itu sebenarnya serupa. Dan karena mereka memiliki kontak dekat di masa lalu, kedua belah pihak saling mengetahui teknik kultivasi dan rahasia masing-masing dengan baik, jadi setelah bertarung beberapa saat, semua orang kelelahan dan tak terhindarkan memasuki gaya bertarung langsung. Situasi ini mirip dengan pertempuran antara dua leluhur. Orang-orang dari kedua perusahaan dagang itu bertarung sampai akhir, dan pemandangannya sangat tragis. Beberapa dari mereka bahkan bergegas dan berpelukan, ingin mati bersama mereka. Lawan Duan Rong saat ini sangat kuat. Ia menguasai satu set 7 pedang panjang, yang merupakan satu set lengkap senjata ajaib. 7 pedang panjang itu saling bergema, membentuk formasi pertempuran. Kekuatan serangannya sangat kuat. Namun, Ye Tianfei sudah sangat akrab dengan formasi pertempuran yang tersusun dari senjata-senjata ajaib ini, dan Ye Tianfei memiliki banyak perangkat senjata ajaib yang menyusun formasi pertempuran semacam ini. Jadi perangkat senjata ajaib ini bukanlah sesuatu yang misterius bagi Ye Tianfei dan dia dapat mengatasinya dengan mudah. Hanya saja Ye Tianfei mengendalikan Duan Rong dan pertarungan di antara mereka seimbang. Lawan Duan Rong menjadi semakin kelelahan, dan momentumnya jelas mulai menurun. Lihat, pertarungan antara kedua leluhur itu sama sekali tidak ada keterampilannya sekarang. Mereka hanya menggunakan energi mereka sendiri untuk berperang dengan lawan. Terus terang saja, kedua lelaki tua itu sudah kehabisan energi. Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Saya rasa sekarang Anda dapat mempertimbangkan di mana harta karun yang mereka tinggalkan disembunyikan. Ketika kedua leluhurnya meninggal bersama, Anda dapat mengambil tindakan untuk merebut harta karun yang mereka tinggalkan. Hun Lao melanjutkan, kedua leluhur itu adalah dewa sebelum mereka meninggal. Kedua dewa itu meninggalkan tanda kekuatan jiwa. Meskipun hanya ada 2 tanda kekuatan jiwa, tanda kekuatan jiwa di tingkat dewa masih sangat kuat, dan Ye Tianfei mungkin tidak dapat menghadapinya. Namun,
jejak kekuatan jiwa kedua dewa ini telah menghabiskan banyak energi dalam proses pertarungan, dan sekarang sedikit lamban. Ketika mereka Mahtei bersama, Ye Tianfei tidak akan khawatir. Tentu saja, kedua bisnis tersebut masing-masing memiliki seorang penyihir dan seorang dewa setengah tingkat tinggi di sini. Tetapi sekarang para penyihir dan dewa setengah tingkat tinggi dari kedua bisnis tersebut juga bertarung dengan sangat sengit dan telah memasuki tahap putus asa, dengan konsumsi yang sangat besar. Oleh karena itu, para penyihir dan dewa setengah dewa tingkat tinggi dari kedua perusahaan dagang tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi Ye Tianfei. Situasinya berkembang ke arah yang menguntungkan Ye Tianfei. Ye Tianfei hanya perlu terus menunggu. Pada saat ini, hati Ye Tianfei bergerak dan dia menerima transmisi suara. Ternyata setelah pertempuran sengit, orang-orang kuat dari kekuatan besar itu akhirnya berhasil menerobos masuk ke istana Dewa Jinhua. Selama proses ini, banyak master setengah dewa dari berbagai kekuatan besar meninggal di tempat. Hanya master teratas dari masing-masing kekuatan besar yang mampu memasuki kuil Jinhua. Beberapa dari mereka juga membawa latar belakang tingkat dewa dari kekuatan mereka sendiri. Hanya dengan upaya bersama semua orang, mereka akhirnya berhasil masuk. Adapun para dewa setengah dewa dengan kekuatan rata-rata, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memasuki kuil Jinhua. Jika mereka memaksakan diri untuk masuk, mereka hanya akan mati. Pesan ini dikirim oleh Shen Zong dari Wanfa Trading Company. Situasi Shen Zong sama dengan Duan Rong. Badan jiwanya telah ditelan oleh planet kekuatan jiwa Ye Tianfei, dan sekarang badan jiwa mereka telah menjadi planet kekuatan jiwa Ye Tianfei. Konon, Dewa Jinhua adalah dewa yang sangat kuat di antara para dewa kuno. Bahkan jika orang-orang itu bisa memasuki kuil Jinhua, pasti ada banyak bahaya di dalamnya. Tidak mudah untuk mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh Dewa Jinhua. Lihatlah leluhur dari dua pebisnis di depanmu. Mereka jelas-jelas hanyalah dewa dengan kekuatan biasa. Mereka begitu kuat hanya dengan meninggalkan dua tanda kekuatan jiwa. Jika dewa setingkat Dewa Jinhua meninggalkan tanda kekuatan jiwa, orang-orang yang menyerang itu pasti akan mendapat masalah. Kata Hun Lao, jangan khawatir tentang situasi di sana untuk saat ini. Mari kita lihat apakah leluhur kedua bisnis ini telah meninggalkan hal-hal baik. Perhatian Ye Tianfei selalu tertuju pada pertempuran antara kedua leluhur itu. Pada saat ini, energi yang dipancarkan oleh kedua leluhur itu semakin melemah, dan pertarungan di antara mereka jelas menjadi jauh lebih lemah. Tidak seperti awal di mana setiap gerakan mengguncang bumi dan mengguncang waktu dan ruang. Wu Yuan, aku tidak pernah menyangka bahwa setelah sekian lama, kita akan mati bersama. Bai Chang, leluhur bank komersial Yongfu, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah pertempuran sengit, rangkaian jejak kekuatan jiwanya telah hancur berkeping-keping. Ya, Bai Chang, dulu kita adalah teman baik yang berbagi hidup dan mati, tetapi akhirnya kita saling membunuh demi keuntungan. Setelah bertahun-tahun, jejak jiwa yang ditinggalkan oleh kita berdua kini saling membunuh lagi. Pada akhirnya, itu semua demi keuntungan. Wu Yuan tiba-tiba menghela nafas. Lupakan saja. Jika kita terus bertengkar seperti ini, bukan hanya kita berdua, tetapi juga keturunan kita akan binasa bersama. Mengapa kita tidak berjabat tangan dan berdamai saja? Wu Yuan melanjutkan. Baiklah, kita berdua sudah berada dalam kondisi ini sekarang. Tidak ada gunanya terus bertengkar. Mari kita hentikan tembakannya. Bai Chang mengangguk setuju. Pada saat ini, kedua leluhur itu sudah sekarat dan berhenti pada saat yang bersamaan. Ketika orang lain dari kedua perusahaan dagang itu melihat pemandangan ini, mereka sedikit tercengang. Pada saat sebelumnya, kedua leluhur itu masih bertarung mati-matian, dan orang-orang dari kedua perusahaan dagang itu menderita banyak korban dalam pertempuran sesuai dengan perintah leluhur. Alhasil, kini kedua leluhur itu tiba-tiba ingin berjabat tangan dan berdamai. Orang-orang dari kedua perusahaan dagang itu juga berhenti sementara dan berdiri di sana dengan bingung, memandangi leluhur mereka. Pada saat ini, kedua leluhur itu terengah-engah dan duduk di tempat mereka berada, beristirahat. Semua orang bisa melihat bahwa kedua leluhur itu sangat lemah. Namun, pada saat ini, Bai Chang, leluhur perusahaan dagang Yongfu, tiba-tiba membuka matanya dan menampakkan ekspresi marah.
Sosok yang sangat redup muncul di belakangnya, dan sosok ini tidak lain adalah Wu Yuan, leluhur perusahaan perdagangan Wanfa. Sudah terlambat, Bai Chang. Aku sudah bertarung denganmu begitu lama. Hari ini aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Wu Yuan mensibir, memegang pedang panjang di tangannya. Dia bergerak sangat cepat dan memenggal kepala Bai Chang dengan satu pedang. Wu Yuan, kau sangat kejam. Tanda kekuatan jiwamu sudah sangat lemah, tetapi kau masih bersikeras mengirim klon untuk membunuhku. Bahkan jika kau menghancurkan tanda kekuatan jiwaku, kau tidak dapat mempertahankan tanda kekuatan jiwamu. Bai Chang menjerit keras, dan kemudian kepalanya meledak di tempat, diikuti oleh badannya yang meledak juga. Setelah Wu Yuan mengayunkan pedangnya, sosoknya yang sudah redup mulai menghilang perlahan. Pada saat ini, Wu Yuan yang lain sedang duduk bersila tidak jauh darinya, menyaksikan pemandangan ini sambil mensibir. Ternyata Wu Yuan yang tiba-tiba muncul di belakang Bai Chang adalah klon yang secara paksa dipisahkan dari tanda kekuatan jiwa Wu Yuan, dan paling lama hanya bisa bertahan beberapa napas saja. Hahaha, Bai Chang, akhirnya aku berhasil menghancurkanmu sepenuhnya. Dalam pertarungan antara kau dan akulah pemenangnya. Tanda kekuatan jiwa lemah Wu Yuan tertawa terbahak-bahak. Oh tidak, leluhurnya terbunuh. Orang-orang dari bank komersial Yongfu semuanya terkejut dan marah serta berteriak keras. Meskipun Wu Yuan menghancurkan tanda kekuatan jiwa lawan, energi tanda kekuatan jiwanya juga telah habis dan akan segera menghilang. Pada saat ini, Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Ya, Ye Tianfei menatap badan Wu Yuan yang semakin redup dan mengangguk. Kedua dewa itu adalah teman baik di masa hidup mereka, tetapi tanpa diduga mereka akan binasa bersama pada akhirnya, dan sekarang bahkan jejak kekuatan jiwa yang mereka tinggalkan telah binasa bersama. Bunuh mereka. Balas dendam untuk leluhur kita. Pada saat ini, orang-orang dari perusahaan dagang Yongfu sangat marah ketika mereka melihat leluhur mereka terbunuh. Mata para dewa yang memimpin kelompok itu merah, dan mereka menatap orang-orang dari perusahaan dagang Wanfa dengan marah. Kemudian dewa senior memberi perintah dan memimpin anak buahnya untuk menyerang orang-orang dari perusahaan dagang Wanfa. Meskipun bukan badan leluhur yang terbunuh, tetapi hanya tanda jiwa, itu adalah kerugian besar bagi orang-orang dari perusahaan dagang Yongfu. Karena jika mereka dapat membawa tanda jiwa leluhur kembali ke markas, maka dengan kekuatan tanda jiwa leluhur, beberapa kenangan pasti dapat membawa manfaat besar bagi bisnis Yongfu. Kenangan seorang dewa sebenarnya setara dengan kekayaan yang sangat besar. Pertama-tama, tanda kekuatan jiwa leluhur ini dapat mewariskan semua keterampilannya kepada bisnis Yongfu. Selain itu, pengalaman seorang dewa dan pemahamannya tentang laut kekosongan kekacauan jelas tidak sebanding dengan orang biasa. Dengan tanda kekuatan jiwa leluhur yang ada di markas besar, kekuatan keseluruhan bisnis Yongfu dapat ditingkatkan secara signifikan. Dalam kemarahan, semua orang bisnis Yongfu dengan putus asa bergegas menuju orang-orang bisnis Wanfa. Semuanya, bunuh semua orang dari bank komersial Yongfu, dan kemudian kita akan menyambut leluhur kita kembali ke kantor pusat, yang pasti akan memungkinkan bank komersial Wanfa mencapai perkembangan besar. Menghadapi orang-orang pembunuh dari perusahaan dagang Yongfu, dewa setengah senior dari perusahaan dagang Wanfa melambaikan tangannya dan mengambil inisiatif untuk menyambut mereka, dan pertempuran sengit lainnya dimulai. Kali ini pertarungan antara kedua belah pihak bahkan lebih brutal, dan mereka bertarung sampai mati tanpa ampun. Dalam waktu singkat, sejumlah besar orang dari dua perusahaan dagang utama terbunuh, dan para dewa setengah di kedua belah pihak benar-benar terlibat dalam pertarungan berdarah, dan hampir semua orang mulai terluka. Bertarung, semakin intens pertarungannya, semakin besar manfaatnya bagi kita. Hun Lao tidak dapat menahan tawa saat melihat kedua pebisnis itu mulai bertarung lagi. Pada saat ini, di salah satu altar, Wu Yuan, leluhur bisnis Wanfa, sedang menonton semua ini dengan ekspresi yang rumit, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Klon jiwa Wu Yuan menjadi semakin ilusi, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Dia duduk bersila di samping kerangka manusianya sendiri, tampak sekarat. Tidak peduli apa, Bai Chang, aku akhirnya menghancurkanmu sepenuhnya. Akhirnya, Wu Yuan melihat ke arah altar lain dan tersenyum sebagai pemenang. Kalian pergilah dan bunuh orang tua Wu Yuan itu.
Tepat pada saat ini, seorang abadi tingkat tinggi dari bank komersial Yongfu tiba-tiba menunjuk ke arah Wu Yuan dan berteriak. Jangan takut, orang tua ini sudah kehabisan akal dan tidak tahan menerima satu pukulan pun. Dewa abadi tingkat tinggi dari bank komersial Yongfu menambahkan. Seketika, dua dewa setengah dewa dari bank komersial Yongfu yang sudah haus darah bergegas menuju Wu Yuan, dan bahkan banyak dewa abadi dari bank komersial Yongfu juga bergegas menuju Wu Yuan. Lindungi para leluhur. Orang-orang dari perusahaan dagang Wanfa menjadi cemas ketika mereka melihat pihak lain akan mengepung leluhur. Dewa abadi tingkat tinggi dari perusahaan dagang Wanfa berteriak. Segera, orang-orang dari perusahaan dagang Wanfa bergegas ke tempat Wu Yuan berada untuk melindungi leluhur. Karena orang-orang dari perusahaan dagang Wanfa dapat melihat bahwa leluhur itu sudah sangat lemah dan tidak memiliki banyak kekuatan tempur sama sekali. Kita akhirnya bisa mengambil tindakan. Ye Tianfei berbicara perlahan sambil menatap Wu Yuan, yang badannya semakin lama semakin samar dan tampaknya akan menghilang. Pada saat ini, orang-orang dari dua perusahaan dagang mengepung kelompok tempat Wu Yuan berada, dan pertempuran sengit kembali terjadi. Sebenarnya, orang-orang dari dua perusahaan dagang itu sudah kelelahan sekarang, karena dalam pertempuran sebelumnya, kedua belah pihak sudah dalam keadaan pertempuran sengit, dan energi yang dikonsumsi dengan cara yang kejam juga sangat besar. Pergilah ke neraka, orang tua. Tiba-tiba, seorang dewa setengah dewa dari perusahaan dagang Yongfu menerobos pengepungan, bergegas ke altar tempat Wu Yuan berada, mengaktifkan segel besar, dan menghancurkannya ke arah Wu Yuan sambil meraung. Wu Yuan mengulurkan tangannya dan meniup segel itu, tetapi dia juga mundur berulang kali, dan sosoknya menjadi lebih ilusi. Badannya tampak transparan saat ini, dan hanya garis samar yang bisa dilihat. Hahaha, orang tua, kamu tidak berguna, pergilah ke neraka. Dewa setengah dari perusahaan dagang Yongfu tertawa terbahak-bahak, melesat ke udara, dan hendak bergegas menuju altar. Tiba-tiba, seorang dewa setengah dari perusahaan dagang Wanfa bergegas di belakang dewa setengah dari perusahaan dagang Yongfu, menghantam separuh badannya hingga hancur berkeping-keping dengan satu pukulan, lalu menambahkan pukulan lain, membunuhnya sepenuhnya. Kemudian beberapa dewa setengah dari kedua belah pihak bergegas menuju altar dan memulai pertempuran berdarah yang sengit. Setelah beberapa saat, total 4 atau 5 dewa setengah dari kedua belah pihak terluka parah. Pada akhirnya, 2 dewa setengah senior dari kedua belah pihak juga terluka parah. Ini benar-benar pertempuran berdarah yang mengerikan. Hun Lao tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia melihat bahwa kedua belah pihak telah menderita banyak korban. Dengar, orang-orang dari perusahaan perdagangan Wanfa, semua yang ingin aku sampaikan kepada kalian ada di sini. Warisan saya juga ada di sini. Aku tidak dapat melakukannya lagi. Pada saat ini, Wu Yuan di altar tiba-tiba melemparkan sepotiong batu giok, dan langsung dikirim ke dewa setengah dewa senior dari perusahaan perdagangan Wanfa. Setelah melemparkan sepotiong batu giok, sosok Wu Yuan mulai perlahan menghilang. Energi tanda kekuatan jiwanya telah sepenuhnya dikonsumsi. Dewa setengah dewa senior dari perusahaan perdagangan Wanfa mengulurkan tangannya dan hendak menangkap sepotiong batu giok. Tetapi pada saat ini, dewa setengah dewa senior dari perusahaan perdagangan Yongfu telah membentuk tangan besar dan meraihnya. Energi yang kuat berubah menjadi badai yang bergulir, dan sejumlah besar rantai hukum melilit dengan rapat di sekitar sepotiong batu giok. Kamu berani. Dewa setengah senior dari perusahaan perdagangan Wanfa tidak dapat menahan amarahnya. Dia meninju pihak lain dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya mengeluarkan energi yang menggelinding, meraih kepingan giok itu. Tepat pada saat ini, tidak seorang pun menyadari bahwa Duan Rong telah berjalan mendekat. Meskipun kedua dewa setengah dewa tingkat tinggi itu terluka, dan luka-luka mereka serius, tekanan energi yang dilepaskan oleh pertempuran itu masih sangat kuat, dan makhluk abadi biasa tidak berani mendekat. Namun, Duan Rong sama sekali tidak terpengaruh. Dia langsung datang ke depan dua dewa tingkat tinggi dan meraih slip giok di tangannya. Duan Rong, dewa setengah dewa senior dari perusahaan perdagangan Wanfa mengenali Duan Rong, awalnya tertegun, lalu memanggilnya, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Penatua Peng, saya akan menyimpannya untuk saat ini, kata Duan Rong. Kau, baiklah, simpan saja dulu. Tetua Peng dari perusahaan dagang Wanfa melihat ada yang tidak beres dengan Duan Rong dan ingin menginterogasinya,
Tetapi ketika teringat situasi saat ini, ia menahan diri dan menatap Duan Rong dalam-dalam. Oh tidak, leluhurnya telah menghilang. Pada saat ini, seseorang dari perusahaan perdagangan Wanfa berteriak. Pada saat ini, di altar, sosok Wu Yuan perlahan menghilang dan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Memanggil. Duan Rong melintas dan datang ke altar, berdiri di depan kerangka Duan Rong. Bagaimanapun, itu adalah kerangka yang ditinggalkan oleh dewa. Meskipun tidak lagi memiliki vitalitas, kerangka itu masih mengandung energi yang luar biasa. Energi yang dilepaskannya begitu kuat sehingga Duan Rong hampir tidak dapat berdiri. Untungnya, ketika Wu Yuan bertarung dengan Bai Chang sebelumnya, dia telah mengerahkan sebagian besar energi yang tersisa di tulangnya, jadi tekanan energinya jauh lebih kecil sekarang. Kalau tidak, bahkan seorang dewa pun akan merasa sulit untuk mendekatinya. Tentu saja, Duan Rong saat ini sebenarnya adalah klon Ye Tianfei, dan setiap gerakannya sepenuhnya dikendalikan oleh planet kekuatan jiwa Ye Tianfei. Ada ruang kecil yang tersembunyi di dalam kerangka ini. Barang-barang yang ditinggalkan oleh Wu Yuan seharusnya disembunyikan di dalam ruang kecil ini. Ruang kecil ini awalnya dipertahankan oleh energi tingkat dewa. Sulit untuk dirasakan dan sulit untuk dihancurkan. Namun, dalam pertempuran tadi, Wu Yuan telah menghabiskan sebagian besar energi kerangka ini. Aku seharusnya dapat menghancurkan ruang kecil ini dan mengeluarkan barang-barang di dalamnya. Hun Lao berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Bagaimanapun, Hun Lao memiliki garis keturunan dan warisan dari Chaos World Tree dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang struktur ruang. Kemanapun dia pergi, dia dapat segera membuat ruang di sekitarnya menjadi jelas, dan beberapa ruang kecil yang tersembunyi juga dapat dengan mudah ditemukan. Bahkan Ye Tianfei malu pada dirinya sendiri dalam hal ini. Ya, aku juga merasakannya. Ada ruang kecil yang tersembunyi di tulang orang ini, dan ada banyak harta karun yang tersembunyi di ruang kecil itu. Ulat sutra naga bertanduk emas juga berteriak. Ulat sutra naga bertanduk emas sangat peka terhadap semua jenis harta karun di dunia dan dapat dengan cermat menemukan di mana harta karun itu berada. Tuan Hun, apakah Anda ingin melakukannya sendiri? Ye Tianfei bertanya setelah merasakan kerangka Wu Yuan. Benar, biar aku saja yang melakukannya. Meskipun kau bisa membobol ruang kecil ini, itu akan memakan waktu. Bagaimanapun, ini adalah ruang kecil yang didirikan oleh dewa. Jawab Hun Lao. Momen berikutnya, gemerisik. Sebuah pohon besar muncul di samping Duan Rong, merentangkan akarnya ke seluruh langit, seperti tombak panjang, menjulur ke arah tulang Wu Yuan. Duan Rong, apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, semua dewa setengah dewa dari perusahaan perdagangan Wanfa menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tindakan Duan Rong tidak dapat mereka pahami. Terutama kemunculan Hun Lao yang tiba-tiba membuat mereka semakin bingung. Aku mendapatkannya. Aku mendapatkan semua yang ditinggalkan Wu Yuan. Itu layak menjadi kerangka yang ditinggalkan oleh dewa. Meskipun sebagian besar energi kerangka Wu Yuan telah habis, itu masih membuat seluruh badanku sakit dan aku hampir hancur. Pada saat ini, Hun Lao mencabut akarnya dan berkata kepada Ye Tianfei sambil tersenyum. Kamu Duan Rong atau bukan? Dewa setengah dewa senior dari perusahaan perdagangan Wanfa tahu ada yang tidak beres, melesat ke udara dan bergegas menuju Duan Rong. Pada saat ini, dewa setengah dewa senior dari perusahaan dagang Yongfu tiba-tiba melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang dari perusahaan dagang Yongfu untuk bergegas menuju altar tempat kerangka Bai Chang berada. Karena dewa senior Bang Yongxiang tiba-tiba berpikir bahwa hal terpenting saat ini adalah melihat apakah leluhur memiliki harta yang tertinggal. Akan tetapi, sebelum orang-orang dari perusahaan dagang Yongfu tiba di altar kerangka Bai Chang, sesosok yang diselimuti cahaya telah muncul di altar. Itu Ye Tianfei. Ye Tianfei mengendalikan badan Duan Rong untuk mengambil harta Wu Yuan, sementara badannya sendiri telah diam-diam tiba di altar tempat Bai Chang berada. Duar-duar. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan menebaskan lebih dari selusin balok pedang tebal, memaksa mundur semua orang dari perusahaan perdagangan Yongfu di tempat, termasuk dewa setengah dewa tingkat tinggi. Tuan Hun, cepatlah ke sini. Keadaan Bai Chang tampaknya sama. Ada ruang kecil yang tersembunyi di tulangnya. Barang-barang yang ditinggalkannya pasti ada di ruang kecil ini. Ye Tianfei berkata kepada Tuan Hun melalui transmisi suara.
Di altar lain, Duan Rong mengeluarkan kartu teleportasi ruang angkasa, mengaktifkannya secara langsung, dan mulai berteleportasi dengan Hun Lao. Kamu bukan Duan Rong, siapa kamu? Berhenti. Pada saat ini, Penatua Peng dari perusahaan perdagangan Wanfa telah bergegas menuju Duan Rong, berteriak dengan marah. Duar! Dia menyerang Duan Rong secara langsung dan mengulurkan tangan besar untuk menangkap Duan Rong. Ledakan! Puluhan sinar pedang tebal melesat ke arahnya, dan pada saat yang sama, belenggu tak terlihat muncul seketika, melilit badannya, menyebabkan dia tenggelam. Saat berikutnya, Duan Rong dan Hun Lao diteleportasi ke altar kerangka Baichang. Hun Lao segera merentangkan dahan-dahan dan daun-daunnya, dan benar saja, ia menemukan ruang kecil tersembunyi di kerangka Baichang, dan mengeluarkan semua yang ada di dalamnya. Baiklah, kami telah mengambil semua yang ditinggalkan oleh kedua dewa. Ayo pergi, kata Hun Lao kepada Ye Tianfei. Baiklah, ayo berangkat. Ye Tianfei mengangguk. Siapa kamu? Beraninya kamu mencuri barang-barang peninggalan leluhur kami. Dewa setengah dewa senior dari perusahaan perdagangan Yongfu berteriak dengan marah sambil bergegas menuju Ye Tianfei dengan putus asa. Ye Tianfei menggunakan kunci pikiran, pedang hati tak terlihat, dan metode 10.000 pedang mengembalikan satu untuk menghentikan dewa setengah tingkat tinggi ini. Karena dewa setengah dewa tingkat tinggi ini terluka pareh, gerakannya menjadi lambat dalam menghadapi berbagai serangan Ye Tianfei. Dia tidak dapat bergegas ke altar tepat waktu. Dia hanya bisa menyaksikan Hun Lao mengeluarkan banyak barang dari kerangka leluhur perusahaan dagang Yongfu. Dewa setengah dewa tingkat tinggi ini sangat marah. Semua energi di badannya menyembur keluar seperti letusan gunung berapi, dan dia bergegas menuju Ye Tianfei dengan seluruh kekuatannya. Duan Rong, ternyata kau telah mengkhianati perusahaan dagang Wanfa dan bersekongkol dengan orang luar untuk berkomplot melawan perusahaan dagang Wanfa. Kau pantas mati. Pada saat ini, dewa setengah dewa senior dari perusahaan dagang Wanfa, Tetua Peng, juga bergegas dengan marah. Dua dewa setengah dewa tingkat tinggi hendak bergegas ke altar tempat Ye Tianfei berada, satu di kiri dan satu di kanan. Orang-orang lain dari dua perusahaan dagang itu terpaksa mundur terus-menerus oleh cahaya pedang yang ditebas oleh Ye Tianfei, dan mereka sudah agak jauh dari altar. Ayo pergi. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memindahkan Duan Rong dan Hun Lao ke menara hantu. Dia langsung mengaktifkan kartu teleportasi ruang angkasa dan langsung berteleportasi. Oh tidak, mereka akan segera berteleportasi. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka kabur. Barang-barang peninggalan leluhur kita ada di sana. Orang-orang dari dua perusahaan dagang itu berteriak dan bergegas menghampiri dengan putus asa. Tetapi saat ini, kartu teleportasi luar angkasa telah membawa Ye Tianfei, menerobos saluran luar angkasa, berteleportasi, dan menghilang dalam sekejap. Maka saluran luar angkasa harus segera dipulihkan. Semua dewa setengah dewa yang masih hidup di kedua perusahaan dagang menggunakan energi spasial mereka untuk mencoba memblokir ruang dan mencegah Ye Tianfei berteleportasi. Namun, para dewa setengah Mahtei ini telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran sebelumnya, dan dengan kekuatan Ye Tianfei, mereka tidak dapat menghentikan teleportasi Ye Tianfei sama sekali. Saat berikutnya, Ye Tianfei bergegas keluar dari ruang kecil tempat kedua dewa itu menyendiri, datang ke dunia luar, dan muncul di langit di atas benua terbengkalai ini. Ye Tianfei tidak berhenti sama sekali dan mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa lagi, berteleportasi menjauh dari benua terbengkalai ini dan segera tiba di kekosongan kelompok dunia Jinhua di luar. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan kuil Jinhua. Ye Tianfei melihat ke arah dunia tempat kuil Jinhua berada, dan berkata pada dirinya sendiri. Ayo pergi dan lihat. Ye Tianfei memikirkannya, mengaktifkan kartu teleportasi ruang angkasa, dan berteleportasi ke dunia itu. Begitu sosok Ye Tianfei menghilang dalam kehampaan, orang-orang dari perusahaan perdagangan Yongfu dan perusahaan perdagangan Wanfa mengejarnya sambil meraung. Namun Ye Tianfei telah lama menghilang, dan orang-orang dari kedua perusahaan dagang itu sama sekali tidak dapat merasakan kehadiran Ye Tianfei. Karena Ye Tianfei telah mengubah aura jiwanya selama transmisi sebelumnya dan berubah menjadi pria aneh. Sejak berhasil mengolah metode bintang kekuatan jiwa, Ye Tianfei telah menggunakan planet kekuatan jiwa untuk melahap jiwa banyak makhluk abadi. Ia tidak hanya memperoleh ingatan mereka,
Ia juga mempertahankan aura jiwa asli mereka, yang dapat dipanggilnya kapan saja saat dibutuhkan. Jadi sekarang Ye Tianfei dapat dengan sempurna dan cepat beralih di antara berbagai aura jiwa, membuatnya mustahil bagi orang lain untuk melacaknya. Saya harus mengatakan bahwa metode planet kekuatan jiwa memiliki banyak sekali kegunaan magis untuk teknik rahasianya. Kita harus menemukan orang itu. Barang-barang peninggalan leluhur kita ada padanya. Dewa setengah dewa senior dari perusahaan perdagangan Yongfu sangat marah dan meraung pada orang-orang di belakangnya. Segera selidiki pengkhianat Duan Rong dan temukan dia. Jika kita menemukan Duan Rong, kita bisa menemukan orang itu. Tetua Peng dari perusahaan dagang Wanfa juga berteriak dengan marah. Setelah Ye Tianfei pergi, orang-orang dari dua perusahaan dagang itu mencari kerangka leluhur mereka, namun tidak menemukan apapun kecuali kerangka, jadi mereka mengusirnya dengan marah. Orang-orang dari kedua bisnis ini telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Hun Lao mengeluarkan banyak barang dari kerangka leluhur mereka. Barang-barang yang ditinggalkan oleh kedua dewa itu pasti sangat berharga, dan sekarang telah diambil oleh orang luar. Mereka tidak dapat menerima ini. Tuan Gu, apakah Anda tahu kemana Duan Rong pergi? Tetua Peng dari perusahaan perdagangan Wanfa bertanya kepada Tuan Gu. Kedua penyihir kuno dan penyihir Liu, bertarung dengan sengit dalam pertempuran sebelumnya. Kedua penyihir itu hampir tidak dapat berdiri dan sekarat. Kemudian, mereka meminum sejumlah besar pil penyembuh dan akhirnya pulih sedikit, lalu menyusul mereka. Aku belum tahu. Aku akan mulai menyimpulkannya sekarang. Wajah penyihir kuno itu tampak sangat jelek. Perkembangan hal-hal hari ini benar-benar di luar dugaannya. Awalnya, manajemen puncak bank komersial Wanfa berencana untuk menyimpan semua barang peninggalan kedua dewa itu untuk mereka sendiri, tetapi sekarang mereka bahkan tidak punya satu pun barang. Penyihir Liu, apakah kau sudah tahu kemana orang-orang itu pergi? Dewa setengah dewa senior dari perusahaan perdagangan Yongfu bertanya kepada penyihir Liu. Aku akan menyimpulkannya sekarang juga. Ekspresi penyihir Liu juga sangat jelek. Maka para penyihir dari kedua perusahaan dagang mulai menyimpulkan keberadaan Ye Tianfei, Duan Rong dan Hun Lao. Namun, badan jiwa Duan Rong telah dilahap, dan Ye Tianfei telah meniru badan jiwa yang aneh. Hun Lao memiliki darah pohon dunia kekacauan, dan aura yang dipancarkannya sangat misterius. Terlalu sulit bagi para penyihir dari dua perusahaan dagang untuk menyimpulkan keberadaan Ye Tianfei dan dua lainnya. Pada saat ini, Ye Tianfei telah memasuki dunia tempat kuil Jin Hua berada. Di tengah benua dunia ini, ada sebuah lubang besar di tanah. Sebuah istana emas tergantung di dalam lubang tersebut. Istana emas ini adalah kuil Jin Hua. Saat ini, masih banyak orang berkumpul di sekitar kuil Jin Hua, berkerumun bersama dan banyak berbincang. Ye Tianfei diam-diam membaur dengan kerumunan. Shen Zong dan Zhang Wei dari perusahaan perdagangan Wanfa juga diam-diam datang ke sisi Ye Tianfei. Badan jiwa mereka sebenarnya adalah planet kekuatan jiwa Ye Tianfei, yang setara dengan dua klon Ye Tianfei, jadi Ye Tianfei segera mengetahui semua yang terjadi setelah dia meninggalkan tempat ini. Banyak master dewa setengah bergabung untuk menerobos masuk ke kuil Jin Hua, tetapi kuil Jin Hua mengandung energi yang sangat mengerikan. Banyak dewa setengah hancur dan mati di tempat bahkan sebelum mereka melangkah masuk ke gerbang. Setidaknya 20 atau 30 dewa mati di depan gerbang kuil Jin Hua. Kemudian, kekuatan-kekuatan teratas dari kekuatan-kekuatan besar tersebut dan beberapa kekuatan kuno bergabung, dan juga memobilisasi sejumlah besar sumber daya tingkat makhluk hidup, dan akhirnya mereka menerobos masuk ke kuil Jin Hua. Seorang dewa setengah sempurna yang menguasai klan api juga ada di antara mereka. Pada akhirnya, ada 15 atau 16 master setengah dewa sempurna yang berhasil memasuki kuil Jin Hua, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Setelah 15 atau 16 master setengah dewa sempurna memasuki kuil Jin Hua, tidak ada suara dari mereka. Yang lainnya berkumpul di sekitar kuil Jin Hua, ingin melihat apa yang diperoleh para master pada akhirnya. Bagaimana? Apakah kamu ingin masuk dan melihatnya? Ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba berbicara kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara, tampak bersemangat untuk mencoba. Ada begitu banyak master setengah dewa yang sempurna di sana, dan mereka juga memiliki dasar tingkat dewa. Aku tidak dapat bersaing dengan mereka jika aku masuk. Dan dengan kekuatanku,
Aku mungkin tidak dapat melangkah ke kuil Jinhua. Jawab Ye Tianfei. Baiklah kalau begitu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei, ulat sutra naga bertanduk emas itu harus menyerah. Menurut apa yang dia maksud, ulat sutra itu benar-benar ingin masuk dan mencobanya. Menurut legenda, Dewa Jinhua adalah dewa yang kuat di zaman kuno. Tidak mudah untuk mengambil barang-barang yang ditinggalkan oleh dewa yang kuat seperti itu. Tunggu saja dan lihat. Bahkan jika penguasa kekuatan yang kuat itu menerobos masuk, itu pasti akan berbahaya dan penuh bahaya. Kata Hun Lao, pasti sangat berbahaya di sana. Namun, para penguasa dari pasukan besar berani masuk, jadi mereka harus bersiap. Kita tinggal menunggu dan melihat saja. Ye Tianfei mengangguk. Pada saat ini, orang banyak di sekitar kuil Jinhua sedang berbincang-bincang, suaranya memekakkan telinga, dan sangat ramai. Tidak ada seorang pun yang berani menerobos masuk lagi karena semua orang telah menyaksikan kematian 20 atau 30 penguasa setengah dewa. Siapa yang tidak kuat dan berani maju, akan menghadapi maut. Orang-orang dari perusahaan dagang Yongfu dan perusahaan dagang Wanfa ada di sini. 1 jam kemudian, Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei. Saya melihat 2 orang dari perusahaan dagang bergegas ke dunia ini, datang ke sekitar kuil Jinhua, dan mencari kemana-mana di antara kerumunan. Penyihir Liu dan penyihir Gu mulai menyimpulkan dari kerumunan di sekitar kuil Jinhua, mencoba menemukan Duan Rong dan Ye Tianfei. Tetapi saat ini, Ye Tianfei telah berubah menjadi aura jiwa jenis lain, yang setara dengan menjadi orang yang sepenuhnya berbeda. 2 badan jiwa asli Ye Tianfei bersembunyi di pohon nutrisi jiwa dan pedang jiwa, lalu bersembunyi di menara hantu. Dalam hal ini, tidak peduli seberapa tinggi keterampilan deduksi kedua penyihir itu, mereka tidak akan dapat menyimpulkan Ye Tianfei dan Duan Rong. Penatua Peng dari perusahaan dagang Wanfa dan dewa setengah dewa senior dari perusahaan dagang Yongfu juga datang. Mereka meminum pil penyembuh sambil melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk persepsi. Mereka tampaknya dari perusahaan dagang Yongfu dan perusahaan dagang Wanfa. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang lainnya semua terkejut ketika mereka melihat tindakan orang-orang dari kedua perusahaan dagang itu. Karena perusahaan dagang Wanfa dan perusahaan dagang Yongfu keduanya merupakan perusahaan dagang yang relatif tua, dengan cabang yang tersebar luas di laut kekosongan kekacauan, dan di banyak kelompok dunia, mereka memiliki hubungan bisnis dengan banyak kekuatan, maka banyak orang yang mengenal kedua perusahaan dagang ini. Ye Tianfei berdiri di tengah kerumunan, tidak mengatakan apa-apa, menatap acuh tak acuh ke arah orang-orang dari 2 perusahaan dagang. Temukan. Kita harus menemukan pengkhianat Duan Rong dan menyiksanya dengan kejam. Tetua Peng dari Bank Komersial Wanfa memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya dan terus meraung dengan suara rendah. Karena dia selalu menganggap Duan Rong sebagai orang kepercayaannya, tetapi sekarang Duan Rong telah mengkhianatinya. Shen Zong dan Zhang Wei juga bergabung dalam pencarian Duan Rong. Shen Zong dan Zhang Wei juga masing-masing dikendalikan oleh planet kekuatan jiwa Ye Tianfei, jadi Ye Tianfei sangat akrab dengan situasi perusahaan perdagangan Wanfa. Shen Zong dan Zhang Wei bertanya kepada beberapa makhluk surgawi yang berhubungan baik dengan perusahaan dagang Wanfa dan mengetahui bahwa setelah Ye Tianfei meninggalkan tempat kecil tempat leluhur kedua perusahaan dagang itu menyendiri, orang-orang dari kedua perusahaan dagang itu terlebih dahulu mengumpulkan tulang-tulang leluhur mereka dan kemudian mengusirnya. Kedua leluhur itu adalah dewa, dan tulang yang mereka tinggalkan adalah tulang dewa, yang mengandung energi dan hukum tingkat dewa dan sangat berharga. Sebenarnya, Ye Tianfei juga ingin mengambil kerangka kedua leluhur bisnis pada awalnya, tetapi dia tidak mengambilnya kemudian. Karena nenek moyang kedua perusahaan dagang itu sudah menghabiskan tenaga kedua kerangka dalam pertempuran sebelumnya, yang mana menguras banyak sekali tenaga. Bagaimanapun, mereka adalah leluhur orang lain. Setelah mendapatkan barang-barang peninggalan kedua leluhur itu, Ye Tianfei pada akhirnya tidak menyentuh tulang mereka, yang dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak terlalu ekstrim. Selanjutnya, orang-orang dari perusahaan perdagangan Wanfa dan perusahaan perdagangan Yongfu mencari di sekitar kuil Jinhua hampir sepanjang hari tetapi tidak menemukan apapun. Ayo kita pergi mencari mereka di tempat lain. Akhirnya, di bawah pimpinan para penyihir dari 2 perusahaan dagang, orang-orang dari 2 perusahaan dagang itu meninggalkan dunia ini dan pergi ke tempat lain untuk mencari Ye Tianfei dan Duan Rong. Duar.
Pada saat ini, kuil Jinhua tiba-tiba bergetar hebat, melepaskan energi yang sangat mengerikan yang menyebar perlahan ke segala arah seperti riak. Bang, bang, bang. Beberapa orang yang berada di dekat gelombang energi itu tidak sempat menghindar dan terkena serangannya. Badan mereka meledak di tempat, berubah menjadi kabut darah, yang kemudian berhamburan bersama angin, badan dan jiwa mereka hancur. Lari. Adegan ini membuat banyak orang ketakutan dan berbalik serta lari. Area luas di sekitar kuil Jinhua dibersihkan dalam sekejap. Kebanyakan orang lari terbirit-birit sebelum berani berdiri diam dan menoleh ngeri ke kuil Jinhua di kejauhan. Apa yang terjadi? Seseorang tak dapat menahan diri untuk berteriak. Duara. Kuil Jinhua tiba-tiba bergetar hebat lagi, dan tekanan energi yang sangat mengerikan meletus lagi, menyebar ke segala arah. Semua orang berbalik dan kabur lagi, dan baru berhenti ketika mereka berlari lebih jauh. Ledakan. Pintu kuil Jinhua tiba-tiba terbuka, dan seorang dewa setengah sempurna dengan rambut acak-acakan, darah di sekujur badannya, dan ekspresi panik bergegas keluar dari kuil Jinhua dengan kecepatan penuh. Itu Penatua Wei dari kuil surga. Bagaimana dia bisa sampai ke kondisi ini? Dia tampak seperti terluka parah. Seseorang mengenali identitas dewa setengah sempurna ini dan berteriak kaget. Suara mendesing. Saat berikutnya, dua sosok lagi yang malu keluar dari kuil Jinhua, juga berlumuran darah, dengan napas lemah, jelas terluka. Yang satu adalah master dari golongan gelap, dan satunya lagi adalah master dari klan kuno. Bisik seseorang. Kemudian tiga sosok lainnya bergegas keluar dari kuil Jinhua. Masing-masing dari mereka dalam keadaan yang sangat menyedihkan, dengan luka-luka di badan mereka, napas mereka tidak teratur, dan wajah mereka penuh ketakutan. Jika kau tidak ingin mati, cepatlah lari. Dewa Jinhua telah bangkit. Seorang ahli iblis dengan separuh badannya lumpuh berlari keluar dari gerbang kuil Jinhua, berteriak keras sambil berlari kencang. Lalu dua atau tiga tuan yang malu pun bergegas keluar dari belakang tuan iblis itu, masing-masing dari mereka jelas terluka, seperti burung yang ketakutan. Dewa Jinhua dibangkitkan. Setelah mendengar perkataan guru iblis ini, semua orang tercengang dan berdiri di sana dengan linglung. Dewa Jinhua belum mati. Ini jebakan. Kepala berdarah keluar dari gerbang kuil Jinhua, berteriak ketakutan. Duar. Pada saat ini, di tengah tatapan terkejut semua orang, sebuah tangan raksasa yang dipenuhi dengan rune misterius yang padat perlahan terentang keluar dari gerbang kuil Jinhua. Pada saat ini, seluruh dunia menjadi sunyi, dan segalanya, termasuk waktu dan ruang, tersegel. Semua orang merasa seolah-olah seluruh dunia berhenti bergerak dan jatuh ke dalam keheningan total. Namun pada saat yang sama terdengarlah suatu suara keras yang tak dapat didengar oleh telinga, menggelegar dan bergema di antara langit dan bumi, membuat semua orang menjadi tuli. Suaranya terlalu keras untuk didengar. Perasaan aneh ini membuat semua orang merasa ngeri, dan rasa takut yang mendalam muncul dari lubuk jiwa mereka. Mengerikan. Pasti ada dewa yang bertindak. Mungkin itu adalah Dewa Jinhua yang legendaris. Jika Dewa Jinhua masih hidup, orang-orang ini menerobos masuk ke istananya dan membuatnya marah. Konsekuensinya sangat serius, aku tidak bisa membayangkannya. Aku khawatir orang-orang yang tidak bersalah seperti kita juga akan terlibat. Hun Lao tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata kepada Ye Tianfei. Bersambung.